Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah, berbahagia sekali kita masih berada di dalam awal-awal bulan Syawal, di mana kesempatan untuk mendapatkan balasan puasa dalam setahun penuh bisa kita dapatkan hanya dengan puasa selama 6 hari. Sebagaimana halnya orang-orang yang merindukan menjadi pribadi yang sukses, menjadi orang bertakwa di bulan Ramadan, pastinya di bulan Syawal ini dia juga tetap menginginkan agar apa yang diperolehnya di bulan Ramadan dapat disempurnakan di bulan Syawal sehingga mendapatkan hasil yang gemilang dalam 1 tahun ke depan. Begitulah prinsip orang bertakwa yang ingin bertakwa sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang yang musiman takwanya karena tidak sungguh-sungguh bertakwa. Mereka adalah kaum yang konsen dengan ibadah hanya ketika bulan Ramadan saja. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini adalah tentang urgensi silaturahim dalam hubungan sosial masyarakat. Baru-baru ini saya membaca ada seorang anak yang membacok kepala ibu kandungnya sendiri karena menginginkan warisan. Sebetulnya persoalan cekcok anak dengan orang tua itu memang merupakan sejarah panjang kehidupan manusia. Begitu pula persoalan antara suami dengan istri, antara kakak dan adik. Seringkali terjadi kekacauan bahkan di hari raya. Banyak keluarga-keluarga yang masih tetap bermusuhan, yang dasarnya sebetulnya sangat rendah. Permusuhan di antara keluarga dan putusnya silaturahim didasari oleh hal-hal yang sebetulnya tidak signifikan. Hanya masalah ketersinggungan, hanya masalah harta yang sedikit, atau perkara-perkara yang sangat remeh-temeh hanya karena persoalan salah kata atau kemudian lupa menyapa. Menjadi sebuah persoalan besar. Semua itu terjadi karena tidak memiliki standar hubungan sosial yang benar, yang datang dari Tuhannya, yang tidak dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam khususnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Apa yang terjadi pada kita? Kenapa begitu gampang bermusuhan? Mulai dari tingkat kakak beradik, anak orang tua, suami istri, sampai masalah bangsa ini. Begitu gampang dibelah, dipecah belah. Sehingga kita menjadi bangsa yang lemah. Adalah karena kita tidak memegang prinsip-prinsip dasar dalam hubungan silaturahim. Berbahagialah kita menjadi umat Islam yang memiliki dasar dalam membangun silaturahim adalah kata rahim itu sendiri. Yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim. Yang kemudian dijadikan organ tubuh seorang ibu. Yang Ar-Rahim ini kemudian menjadi makhluk yang melekat di Arsyur Rahman. Sehingga Allah berkata kepada Ar-Rahim, setelah menciptakan semua makhluk dan selesai diciptakan semua makhluk,
dalam keadaan sempurna. Allah berkata kepada Rahim, wahai Rahim, ridhokah engkau? Maukah engkau menjadi makhluk yang ridho? Jika orang menyambungmu, maka aku akan juga menyambung rahmatku kepadanya. Jika orang memutuskan hubungan denganmu, wahai Rahim, aku pun akan memutuskan hubunganku secara kasih sayang kepada orang yang memutuskan hubungan denganmu, wahai Rahim. Rahim kemudian menjawab, bala ya Rabb, aku terima ya Allah. Cara pandang ini memang sangat dogmatis sekali. Namun supaya terstruktur khutbah Jumat pada kesempatan berbahagia ini dan agar bisa menjadi solusi cara pandang silaturahim dalam Islam untuk hubungan sosial, mari saya gambarkan dulu bagaimana umumnya manusia membangun hubungan baik klasik maupun modern. Di setiap bangsa dan lingkungan manusia, lingkungan sosial manusia, kenapa mereka bisa berinteraksi? Faktor-faktornya biasanya karena faktor kepentingan yang sama. Atau faktor afinitas, faktor interaksi sosial, norma sosial, dan nilai-nilai, dan banyak lagi yang dijadikan sebagai pegangan. Dalam hubungan sosial, individu-individu tersebut membentuk satu sistem interaksi yang saling tergantung satu sama lain, dan memengaruhi satu sama lain dalam tingkah laku dan keputusan yang diambil. Sistem ini memiliki norma dan nilai-nilai yang memandu tingkah laku, serta pola-pola komunikasi dan interaksi yang terjadi antar individu-individu tersebut. Secara umum, dasar hubungan sosial adalah kebutuhan manusia akan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Hubungan sosial juga dapat memenuhi kebutuhan manusia akan dukungan emosional, dukungan praktis, informasi, dan berbagai kebutuhan sosial lainnya. Terutama di tahun politik seperti ini, setelah pencapresan atau pencawapresan, terjadi pembelahan-pembelahan. Dan itu sampai ke tingkat persoalan rumah tangga, bahkan sampai kepada perceraian, seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, yang berlangsung sampai sekarang. Apa solusinya dalam pandangan Islam? Di dalam Islam, ketika kita bersilaturahim atau membangun sosial kita, lingkungan sosial kita berdasarkan nilai-nilai Islam yang dibangun dengan nilai-nilai silaturahim, maka yang muncul adalah bahwa di dalam Islam hubungan sosial itu didasari untuk menciptakan kedamaian dan keamanan, untuk meningkatkan kualitas hidup, untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan, untuk menghindari konflik dan perpecahan, untuk meningkatkan kualitas spiritual, dan pastinya juga meningkatkan efektivitas dakwah. Atas dasar itulah sebetulnya Islam membangun nilai-nilai sosialnya. Sidang Jumat rahimakumullah, di lain pihak bahwa hubungan sosial di dalam Islam itu harus didasari dengan nilai-nilai tawakal, nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kerjasama, nilai-nilai sabar, nilai-nilai kebenaran, dan nilai-nilai menghormati perbedaan. Yang masing-masing nilai itu tidak cukup bagi khatib untuk menjelaskan satu persatu. Tetapi dari sana kita melihat betapa mulianya Islam memandu kita dalam membangun hubungan sosial. Dan insya Allah jika kita memahami secara detail akan nilai-nilai silaturahim di dalam Islam, maka kita akan menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat, dan orang-orang yang akan menjadi bahagia dimanapun kita berada. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al azab. Adalah orang-orang yang senang membangun hubungan silaturahim yang diperintahkan oleh Allah, dan membangun silaturahim atau hubungan-hubungan yang diperintahkan oleh agama, serta mereka takut kepada Tuhannya dan takut pula pada azab di akhirat kelak. Surat Ar-Ra'd ayat 21 ini setidaknya menggambarkan bahwa
silaturahim adalah perintah agama dan ini hukumnya wajib. Para ulama juga menjelaskan bahwa memutuskan silaturahim bukan dosa kecil. Dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan sholat 5 waktu. Antara satu sholat dengan sholat yang lain bisa diampuni. Memutuskan silaturahim bukan dosa kecil yang bisa dihapuskan dari satu puasa ke puasa yang lain. Yang bisa dihapuskan dari satu umroh ke umroh yang lain. Tidak. Dosa silaturahim adalah dosa besar. Para ulama menetapkan satu dosa itu dosa besar. Biasanya kalau dosa itu ancamannya adalah laknat dari Allah. Kalau dosa itu ancamannya adalah azab di akhirat. Kalau dosa ancamannya adalah juga kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengkategorikan bahwa itu sudah masuk dosa besar. Dalam menafsirkan surah Muhammad ayat 22 dan 23, para ulama jelas mengkategorikan bahwa memutuskan hubungan silaturahim adalah dosa besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Apakah jika kalian menjadi penguasa yang memiliki kekuasaan lalu kalian melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan silaturahim? Apa yang terjadi dalam suasana politik pada hari ini? Ada orang-orang, ada media-media, ada lembaga-lembaga yang sebetulnya telah melakukan praktek dosa besar yang diharamkan oleh agama. Dan bodohnya lagi umat Islam mau dipecah belah, mau diklasifikasikan, mau dikotak-kotakan dengan hubungan-hubungan yang tidak mendasar itu. Lalu bagaimana Islam memberikan anjuran, memberikan bimbingan agar kita senantiasa berada dalam kedamaian adalah perhatikan kata Ar-Rahim itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan hubungan yang jelas dan tidak boleh diputuskan hubungan ini dengan kata rahim ini. Itulah karenanya dijadikan organ tubuh seorang ibu yang diambil dari namanya Ar-Rahim. Agar manusia merasakan langsung bagaimana kasih sayang Allah dan bagaimana seharusnya membangun hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran banyak memberikan panduan kepada kita semua. Sebagaimana surat Muhammad ayat 22 dan 23. Orang-orang yang menyambung silaturahim adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah. Sementara bahaya orang yang memutuskan silaturahim adalah ulaikal ladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Orang-orang yang suka memutuskan silaturahim adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Karenanya masuk kategori dosa besar karena dilaknat. Dan efek daripada orang yang suka memutuskan silaturahim adalah fa'asammahum, akan ditulikan telinganya sehingga tidak suka mendengarkan nasihat, menjadi keras hatinya, menjadi egois dan hanya memikirkan kepentingan pribadinya. Wa a'ma absarahum, ujungnya orang-orang yang suka memutuskan silaturahim dibutakan oleh Allah dari kebenaran sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Nastaghfirullah wa natubu ilaih atas semua dasar-dasar prinsip sosial yang kita bangun bukan dengan nilai-nilai agama. Terutama masyarakat kota, masyarakat urban adalah masyarakat modern yang cara mereka membangun hubungan sosialnya terkadang didasari oleh murni berdasarkan kepentingan-kepentingan yang bersifat material, keduniaan, dan pendek sekali. Kalau kita perhatikan, manusia modern pada saat ini, terutama orang tua dan anak, sekarang ini membangun hubungan sosialnya pertama didasari oleh teknologi dan media. Anak-anak sekarang lebih gampang diajak ngobrol oleh ayahnya lewat WA daripada ngobrol langsung. Kalau ayah tidak mampu mengontrol interaksi sosial yang benar di dalam rumah tangganya, tidak mampu membangun komunikasi yang benar secara langsung dengan anak-anaknya, maka yakinlah orang tua akan kehilangan jejak jiwa anaknya. Dan anaknya akan lepas dari bimbingan orang tuanya. Manusia modern juga cenderung lebih mobile dan sering melakukan perpindahan tempat tinggal dan bekerja. Hal ini tentu dapat mengubah hubungan sosial mereka. Jarak antara orang tua terutama ayah
dengan anaknya, akibat pekerjaannya yang harus memisahkannya. Jika orang tua tidak memiliki nilai-nilai Islam, nilai-nilai silaturahim yang dibangun dengan nilai-nilai agama, maka apa yang terjadi? Manusia modern ini akan mempunyai lingkungannya sendiri dan orang tua terpisah jauh dari lingkungan anaknya. Bahkan orang tua cenderung ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bahkan manusia modern akan memiliki banyak orang tua yang kesepian. Tidak sama dengan orang tua dulu. Banyak anak-anaknya yang rela hidup 3 generasi dalam satu rumah tangga. Dan Islam sangat menekankan prinsip keluarga besar, an extended family. Sementara keluarga modern lebih suka hidup sendiri-sendiri berdasarkan kelompok-kelompok kerjanya secara keduniaan. Indonesia, kalau orang Minang punya adat istiadat rumah gadang, begitu juga di Betawi, begitu pula di Madura, dan banyak budaya di Indonesia ini, di mana 3 generasi hidup dalam satu kehidupan yang sama. Kakek bisa transformasi kepada cucunya, begitu juga nenek kepada cucu-cucunya, sehingga tidak kehilangan kasih sayang dan kakek nenek tidak kesepian. Namun tatanan sosial hidup modern betul-betul menjauhkan anak cucu dari kakeknya, kakek nenek hidup dalam kesepiannya. Dan apa yang terjadi? Nanti seperti di barat, orang tua akan dikumpulkan di rumah jompo, di panti jompo, yang dalam penelitian mereka yang hidup dengan sesama usianya cenderung lebih cepat meninggal dunia. Sidang Jumat rahimakumullah. Kembali kepada nilai-nilai Islam dalam membangun hubungan silaturahim, terutama di masa-masa Idul Fitri ini. Sambunglah silaturahim itu. Wajib dalam agama, terutama yang sehubungan dengan rahim. Kalau kita lihat dari ilmu waris, pertama ayah dan ibu, kakek dan nenek. Kemudian keluarga dari pihak ayah dan pihak ibu. Kemudian setara kakak dengan adik. Juga dengan ipar-ipar kita semua. Baru kemudian ke bawah, kepada keponakan, dan kepada cucu dan seterusnya. Ini semua di dalam agama wajib untuk disambung. Ada di antara kita rajin menyambung hubungan dengan klub motornya. Ada yang rajin berhubungan dengan grup FB-nya atau grup WA-nya. Intens hubungan silaturahimnya. Tetapi lepas hubungannya dengan ulul arham, dengan orang tuanya, dengan kakek neneknya, dengan paman dan bibinya dari pihak ayah dan ibunya. Dia tidak perhatian, dia tidak menyambung silaturahim. Orang-orang ini sebetulnya tanpa disadari sedang melakukan praktek dosa besar. Kenapa khatib katakan demikian? Karena al-hadul adna, tingkat yang paling rendah memutuskan silaturahim adalah tidak perhatian. Tidak mencari tahu kabar, bagaimana kabar paman, bagaimana kabar bibi. Itu sudah memutuskan silaturahim. Dan orang-orang yang berniat menyambung silaturahim, maka standar paling rendahnya adalah mencari tahu, mencari informasi. Bahkan yang mengerikan, banyak anak-anak sekarang yang tidak kenal sepupunya. Sepupunya dari kakak ayahnya atau dari adik ibunya. Tidak mau tahu. Dan dalam silaturahim lebaran, masyarakat kota juga sudah malas mengajak anak-anaknya untuk bersilaturahim dengan saudara kandungnya. Kembali ke kampungnya, menelusuri satu persatu. Bahkan ada yang sengaja memang sudah tidak mau perhatian lagi. Dan tidak melihat sebagai hubungan rahim, silaturahim sebagai dasar membangun hubungan sosialnya. Sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada ayat dan sunnah Nabi, banyak sekali. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, atau dipanjangkan usianya dalam keadaan beramal saleh, maka hendaklah dia menyambung silaturahim dengan keluarganya. Yang dimaksud dalam hal ini bukan grup WA, bukan klub motor, bukan grup di FB-nya, bukan. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang-orang yang menyambung silaturahim dengan keluarga orang tuanya. Misalnya orang tua sudah meninggal, ada om, ada teman ayah, ada teman mama yang kita nggak bisa kenal kecuali lewat jalur orang tua, maka kita wajib untuk menyambung silaturahim dengan mereka. Bersilaturahim setidaknya di dalam Idul Fitri ini kita datangi beliau. Dan sebaik-baik silaturahim tentunya adalah kalau ada 2 kategori, mendatangkan manfaat dan menjauhi mara bahaya, beramar ma'ruf dan menahi mungkar.
Kalaupun kita tidak sempat datang, minimal mendoakan untuk orang-orang yang kita tidak sempat mendatangi. Yang tidak sempat pulang kampung pada Idul Fitri, setidaknya mendoakan untuk keluarganya. Kalau perlu sebut namanya, pamannya, bibinya, kakeknya, neneknya, teman ayahnya, teman ibunya. Semua itu adalah orang-orang yang wajib untuk kita sambung hubungannya. Tentu terkait dengan teman ayah dan teman ibu adalah yang juga kepada kesalehan ujungnya. Dan ini bagian daripada wasiat agama yang harus dijalankan oleh anak-anak yang sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Sidang Jumat rahimakumullah. Arash itu adalah tempat naungan di mana di akhirat nanti tidak ada tempat naungan kecuali itu satu-satunya. Yauma la dhilla illa dhillu. Rahim adalah makhluk yang Allah ciptakan melekat di arash. Barang siapa suka menghubungkan silaturahim di dunia dengan kata rahim, dari rahim ibunya, dari rahim nasabnya, dia suka mendatanginya, suka bersilaturahim, maka akan tercurah rahmat kepadanya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak concern, tidak perhatian menyambung silaturahim, hubungan nasab, maka orang-orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar tidak menghubungi, sekedar tidak mencari tahu, itu saja dalam agama sudah dianggap sedang memutuskan tali silaturahim. Sekedar mencari tahu, mencari informasi, menelpon, itu sudah dianggap sedang melakukan silaturahim dan itu akan mendatangkan banyak rahmat, banyak rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan memperpanjang umur kita. Dan ingat Rasulullah SAW juga bersabda bahwa tidak ada yang lebih cepat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dua, berzina dan memutuskan silaturahim. Orang-orang ini bisa berzina, kemudian meninggalkan, dibalas dengan cepat lewat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berusaha menyambung hubungan karena ada yang ingin memutuskan hubungan silaturahim, lalu dia menyambungnya, langsung Allah balas dengan cepat di dunia dan di akhirat dan sebaliknya. Kalau sekarang Anda berpikir left group, Anda left group, mungkin yang bersalah pada Anda di grup itu cuma satu orang. Lalu Anda left group. Di situ ada puluhan atau ratusan member lain. Ingat, saat itu Allah balas Anda dengan balasan yang cepat di dunia dan di akhirat. Kalau niatnya memutuskan silaturahim dan itu silaturahim keluarga, di situ ada nenek, ada kakek, di situ ada om, di situ ada tante dan kalian pergi sengaja memutuskan hubungan, maka cepat dibalas oleh Allah di dunia dan cepat pula dibalas oleh Allah di akhirat. Begitu juga sama dengan perzinahan. Terkait dengan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak sekali. Orang-orang yang menyambung silaturahim dan memutuskan silaturahim dalam banyak hadis kaitannya dengan salat, dengan percaya kepada sihir, pada pecandu minuman keras, ini disejajarkan. Bahwa orang-orang yang memutuskan silaturahim sama dengan mudminul khamr. Orang yang kecanduan kepada khamr, kepada narkoba, dosanya sama dengan orang yang terbiasa memutuskan silaturahim. Orang yang biasa membenarkan sihir, sama dosanya dengan orang-orang yang terbiasa memutuskan tali silaturahim. Sidang Jumat rahimakumullah, mumpung masih dalam momen lebaran. Korbankan waktu, korbankan tenaga, kalau perlu korbankan harta. Dan ingat, korbankan perasaan. Orang yang mendahului mengucapkan salam, orang yang mendahului meminta maaf adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan orang-orang yang akan mendapatkan banyak rahmat Allah, banyak rezeki dan keberkahan dari Allah. Dan banyak sekali keberkahan dalam usianya dan akan dipanjangkan umurnya. Karena itu jangan gampang-gampang memutuskan silaturahim. Hati-hati mau left group. Karena setelah itu Anda akan memutuskan hubungan banyak orang dan hubungan Anda sendiri akan merugi nanti ke depannya. Tapi lebih hebat lagi kalau sering berjumpa secara offline. Berkorbanlah untuk sebuah silaturahim. Jangan cuma kalau pertemuan alumni datang, pertemuan keluarga sama paman malas. Mengunjungi kakak dan adik, walau hati tersinggung, walau kita sakit, percayalah. Selama kita tulus, selama kita berusaha untuk lembut, tapi masih menghadapi cercaan,
Sudah kita datangi, kita ditutupi pintu, kita berlaku lembut, kita juga dikasari, kita minta maaf, dituduh cari perhatian. Rasulullah bersabda, selama kamu begitu, Allah akan menurunkan malaikat yang menolong kamu. Dan kamu tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambung silaturahim dan jangan gampang memutuskan silaturahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang Jumat, dari penjelasan tadi mungkin kita merasa bahwa ternyata cara saya membangun hubungan sosial saya ternyata selama ini bukan nilai agama yang saya jadikan pegangan. Ya, ternyata cara saya membangun hubungan sosial saya ini ternyata sebatas pertemanan. Yang jauh didekati, yang dekat malah dijauhkan. Ternyata apalagi sekarang di zaman teknologi seperti ini, ternyata saya banyak menghabiskan waktu menghubungi orang-orang yang sebetulnya tidak wajib untuk dihubungi. Di dalam Islam tidak diwajibkan menyambung silaturahim kepada keturunan Bani Adam, tidak. Di dalam Islam yang diwajibkan adalah untuk disambung adalah ulul arham. Kepada Bani Adam sunnah sifatnya. Yang wajib jangan sampai ditinggalkan. Tapi apa yang terjadi? Hubungan sosial yang sering kita lakukan sehari-hari, yang sunnah malah dijalankan, yang wajib ditinggalkan. Jadi mulai hari ini datangi om, paman, datangi tante, bibi-bibi kita datangi. Dari pihak bapak kita atau dari pihak ibu kita. Begitu juga dari jalur kakek, jalur nenek. Jangan sampai hartamu, jangan sampai pekerjaanmu, jangan sampai kesibukanmu memutuskan kamu dari rahmat Allah dan kamu mendapatkan laknat dari Allah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, diberikan kesehatan dan kebahagiaan keluarga dengan silaturahim. Pandai meminta maaf dan berani memaafkan. Atau berani meminta maaf juga pandai memaafkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rida an kulli sahabah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala sairis sahabah wa ala tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardah wa dakhilna bi rahmatika fi ibadika salihin wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.